Ada kain yang membuat kulit gatal atau setidaknya terasa tidak nyaman. Apakah Anda pernah merasakan ketiak menjadi lebih bau saat mengenakan pakaian tertentu? Bukan cuma karena cuaca panas, rasanya keringat yang keluar tidak terserap dengan baik oleh pakaian. Lalu, kain seperti apa yang bisa menghindarkan Anda dari bau badan? Kain yang terbuat dari serat alami cenderung lebih aman dan nyaman di kulit, daya serapnya juga lebih baik. Beberapa di antaranya bahkan bagus untuk kulit yang rentan akan alergi. Kain jenis yang pertama yaitu cotton combat. Jenis kain katun yang dibuat dari serat kapas murni. Biasanya digunakan untuk produksi kaos-kaos keluaran distro. Jenis kain yang satu ini memiliki tekstur halus, dingin, dan sangat mudah menyerap keringat. Jadi memang ideal untuk bahan sandang di negara-negara yang beriklim tropis seperti Indonesia. Lalu berikutnya ada kain jenis linen. Kain linen dibuat dari tenunan serat rami. Biasanya digunakan sebagai bahan spray karena cukup sejuk dan mampu menyerap keringat dengan baik. Anda bisa memilih pakaian dengan bahan linen berkualitas yang lebih halus daripada linen biasa. Jenis kain ini bersifat tahan lama dan nyaman di kulit. Jika bersentuhan dengan kulit, kain ini tidak mudah menimbulkan reaksi alergi. Berikutnya ada kain jersey. Kain ini memiliki tekstur licin, mengkilap, dan jatuh di badan. Bahan ini juga cenderung tipis dan agak transparan, selain itu juga mudah kusut. Kainnya sendiri memang terasa dingin di kulit dan mudah menyerap keringat. Jenis kain selanjutnya ada katun Jepang. Kain ini mempunyai daya serap yang baik sehingga cocok dijadikan bahan pakaian di musim kemarau. Selain itu, kain katun Jepang ini juga lebih berkualitas daripada katun biasa, sehingga tidak mudah luntur meskipun dicuci berkali-kali. Yang berikutnya, katun silk. Kain ini memadukan sejuknya katun dan kelembutan sutera. Kerap digunakan untuk bahan pakaian maupun mukena karena sejuk di kulit. Berikutnya, katun Paris. Katun Paris memiliki penampilan yang mirip dengan katun Jepang. Terasa sejuk di kulit dan mudah menyerap keringat, namun sedikit lebih tipis daripada katun Jepang. Lalu ada chambray. Jenis kain ini kadang juga disebut soft jean. Chambray sejenis denim, namun lebih tipis dan juga lebih ringan. Kain jenis ini sering digunakan untuk bahan baju atau gaun bagi wanita, karena lebih mudah dijahit dengan potongan yang lebih rumit. Lalu ada sutera. Kain ini berkualitas tinggi. Sutera terjamin kelembutan dan kesejukannya saat dikenakan. Namun harganya memang lebih mahal daripada kain jenis lainnya. Sutera juga lebih aman dipakai oleh penderita eksema dan asma. Pasalnya, bahan ini tidak disukai jamur baik untuk menghindari reaksi alergi dan bisa membantu memperbaiki kualitas tidur. Lalu, viskos. Kain viskos juga berkualitas tinggi. Terasa sejuk, mudah menyerap keringat, dan terlihat lebih mewah. Viskos dipintal dari serat semisintesis karena bahan utamanya berasal dari sumber alami yang diproses dengan bahan kimia akan menjadi lembut. Kalau kulit Anda tergolong sensitif dan mudah alergi terhadap jenis kain tertentu, sebaiknya hindari viskos dan pilih sutera saja. Lalu yang berikutnya ada katun alami. Kain katun yang terbuat dari serat alami memiliki pori-pori yang memudahkan sirkulasi udara, menyerap keringat, dan melindungi pemakainya dari paparan sinar matahari terik dan udara dingin. Berikutnya ada kain bambu. Kain ini terbuat dari serat bambu. Selain lebih ramah lingkungan, jenis kain bambu juga lebih lembut, menjadikan kulit mudah bernafas, hipoalergenik, dan bisa mengatur suhu.
Kain ini juga memiliki daya serap keringat lebih bagus daripada katun dan bisa melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Lalu, ada wool merino. Kain wool merino dibuat dari rambut domba merino asli yang memiliki serat paling lembut. Kain ini terasa nyaman di tengah udara panas maupun dingin. Selain itu, permukaannya terasa lebih lembut di kulit. Kainnya juga ringan dan mampu melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Jenis kain berikutnya ada cashmere atau cashmere. Jenis kain ini banyak dipakai desainer karena kemewahannya. Permukaannya juga sangat halus seperti sutra yang berkualitas tinggi. Kelebihannya dari kain ini yaitu mewah dan modern, lalu halus dan lentur sehingga mudah dirapikan. Adapun kekurangan dari kain ini tidak cocok dipakai saat cuaca panas. Lalu yang berikutnya ada hemp atau rami. Jenis kain ini disukai karena kuat dan tahan lama. Bahannya juga terbuat dari serat alami. Kain ini bersifat breathable dan menyerap keringat dengan baik sehingga terasa lembut di kulit. Kain rami juga dapat melawan mikroba jika tubuh Anda memancarkan bau yang tidak sedap. Pakaian dari rami mencegah pertumbuhan bakteri penyebab bau. Jenis kain yang sebaiknya dihindari yang pertama ada polyester. Kain sintetis yang dibuat melalui proses kimiawi. Kata polyester terdiri dari dua kata yaitu polimer yang artinya plastik dan ester yang artinya hasil percampuran dari alkohol, minyak bumi, dan asam karboksilat. Meskipun demikian, bahan polyester tidak terdiri dari 100% bahan kimia. Bahan ini juga memiliki komponen bahan alami seperti kapas. Dengan menggunakan pakaian berbahan polyester terlalu lama, bisa membuat kulit menjadi sulit bernafas, terutama saat suhu tubuh Anda mulai meningkat. Hal ini karena suhu tubuh Anda akan membuat bahan kimia pada kain akan diserap oleh kulit. Jadi, polyester diciptakan dari serat berbasis minyak, sehingga menyimpan bahan kimia dan asam yang kerap dikaitkan dengan bau badan atau aroma tidak sedap. Yang kedua ada nilon. Kain nilon terbuat dari polimer sintetis yang berbahan dasar minyak bumi, di mana kain ini tidak ada kandungan serat alami sedikit pun, sehingga ketika digunakan akan terasa gerah. Meskipun begitu, harganya memang terbilang cukup murah, dan membuat jenis kain nilon ini sering menjadi sasaran untuk dibeli. Bahwa bahan nilon tidak bisa menyerap keringat sehingga dapat menimbulkan bau tidak sedap dan iritasi pada kulit. Lalu bahan yang ketiga ada viscose. Jenis kain rayon atau viscose memiliki daya serap yang baik, bahkan lebih baik dari kain katon. Walaupun memiliki tekstur yang cukup lembut, tak sedikit orang yang memiliki masalah dengan keringat berlebih, yang membuat bau badan mereka lebih parah dengan menggunakan kain rayon ini. Dan yang keempat ada akrilik. Kain akrilik berasal dari akronitrile. Akronitrile adalah senyawa kimia yang banyak digunakan untuk membuat bahan kimia lain seperti plastik, karet sintetis, dan serat akrilik. Dan pakaian yang digunakan dengan kain yang dibuat dari serat atau baju rajutan ini tentu akan terasa gerah mengingat bahan dasar yang digunakannya. Lalu yang kelima ada kain spandek. Kain spandek terbuat dari bahan-bahan kimia yang berbahaya. Dengan menggunakan pakaian dengan bahan-bahan tersebut dapat membuat kulit menjadi iritasi dan bisa menimbulkan penyakit dermatitis. Lalu yang keenam ada satin clarissa. Kain jenis ini memiliki tekstur lebih kaku, tebal, dan tidak menyerap keringat. Kain jenis ini pada umumnya lebih cenderung digunakan untuk dekorasi.
Meski dibuat pakaian, biasanya dibuat untuk rok, balon, atau tutu yang membutuhkan tekstur mengembang dan kaku. Lalu yang ketujuh ada chiffon hecho. Kain ini tidak selembut dan sesejuk chiffon meski bahannya lebih tipis dan licin. Terkadang kain hecho juga memiliki incaran sebab harganya termasuk murah.